Halo, nama saya Agus dan di video kali ini saya akan memberikan 10 tips pemain baru Genshin Impact di tahun 2025. Apa saja yang perlu dilakukan untuk player baru? Kalian mungkin bertanya-tanya, Bang, kenapa damage-ku kok kecil? Pas ngelawan bos atau ngelawan monster-monster itu kenapa damage-ku kecil? Dan kenapa musuhnya susah? Dan Bang, caranya dapetin kartu XP buat ningkatin level karakternya gimana, Bang? Itu dapetnya gimana caranya? Nah, kita langsung saja. Yang pertama, ambil material yang ada di sekitar kamu ya. Kita contohkan di sini ya, di Windrise. Nah, ini di sekitar ini ada apa aja kalau misal kalian mau explore ya. Di sini ada min. Ini mungkin biasanya untuk bahan makanan ya. Ambil aja, nggak apa-apa. Ambil aja. Kalian suatu saat akan membutuhkannya ya. Nah, di sini ada Snapdragon, kita ambil saja. Ya, jalan-jalan. Untuk pemain player Genshin ini, yang pertama dilakukan itu ya explore dulu ya. Explore seadanya. Kalau misal ada material, ambil aja. Semuanya ambil. Ya, kalian harus dituntut oleh Hoyoverse untuk maruk ya, teman-teman ya. Untuk jadi serakah di game ini. Karena ketika kamu mengambil material yang ada, kalian jalan-jalan terus, semuanya ambil dah, semuanya ambil. Nah, suatu saat kalian akan butuh namanya hal menaikkan level karakter. Nah, kalau misal kalian nggak melakukan hal seperti itu, kalian akan kesusahan mencarinya. Jadi selama kamu melakukan hal yang namanya marug ya, apa saja ambil, pokoknya ambil. Itu akan berpengaruh pada sikap kamu sebagai player Genshin ya. Harus prepare dulu dalam mungkin ya membentuk sikap prepare ya. Nah, kalau misal kalian sudah terbiasa explore mengumpulkan material atau apapun, bahan-bahan apapun, kalau misal kalian butuh untuk menaikkan level karakter, itu kan ada materialnya kan. Materialnya apa aja, harus dapat bunga segini, itu kalian mudah karena kalian sudah pernah mengumpulkannya. Jadi gitu ya. Jadi kalian nggak kesusahan bila ingin menaikkan level karakter ya. Untuk yang kedua, usahakan buka teleport yang ada di Mondstadt ini ya. Kalau bisa ya sampai Liyue sini. Tapi untuk yang pemula ya, usahakan portal semua ini dibuka, terutama yang bagian The Seven ini. Ya, yang The Seven ini, portal yang paling gede ya gambarnya ya. Teleport yang paling gede ya gambarnya ya. Nah, di sini tuh kenapa harus The Seven? Karena yang teleport yang besar-besar ini, bukan yang kecil-kecil ini ya, itu fungsinya untuk membuka map kalian ya. Jadi map kalian ketika buka map itu nggak gelap ya, seperti masa depan kamu ya. Ya, masa depanmu nggak gelap kan ya. Oke. Jadi kalian bisa melihat teleport apa saja yang belum dibuka ya. Ya, terutama yang bagian ini dulu ya. Nah, yang The Seven ini kalian buka dulu. Nah, baru yang kecil-kecil ini kalian buka. Supaya apa? Supaya kalau kalian mengerjakan quest, biasanya kan setelah mengerjakan quest ada lagi tuh diarahkan ke tempat yang mana gitu. Nah, kalian tinggal teleport, nggak usah jalan-jalan ya, nggak usah jalan kaki ya, karena sudah kamu buka teleportnya. Yang ketiga, upgrade MC karaktermu secukupnya saja. Karena kalau kamu sudah mencapai mid gamer atau end gamer, itu sudah mungkin tidak berguna kecuali MC Dendro. Nah, itu mungkin sedikit berguna ya, walaupun tidak terlalu berguna, karena itu orang-orang menganggapnya adalah versi ekonomis dari Hyperblue mungkin, Origin mungkin, ya seperti itu. Tapi karena ini targetnya buat pemain pemula Genshin Impact, itu saran saya naikkan level secukupnya saja. Contoh, Agus ini sudah mencapai end gamer. Agus hanya menaikkan level karakternya sampai 70 saja, karena MC Anemo ini dikategorikan sebagai DPS. Jadi untuk talentnya kalian perlu naikkan secukupnya saja ya, secukupnya aja, nggak usah terlalu tinggi ya, karena buang-buang material. Ya, misal kalian mentok naikkan ke level 5 atau 6, kalau sudah adventure ranknya sudah lumayan ya, itu sampai 5, 6 gitu saja. Yang kalian butuhkan itu karakter-karakter B4 yang mungkin dikasih gratisan kayak Kaeya, Xiangling, Lisa, dan lain-lain ya. Mungkin yang gratisan ya. Nggak tahu kalau mungkin sekarang gratisannya
bintang 4-nya apa aja saya kurang tahu ya. Dan satu lagi saya lupa di topik pertama ya, ambil material yang ada di sekitarmu ya, entah itu buah-buahan, sayur-sayuran, atau mungkin anemoculus ya. Anemoculus itu bentuknya yang seperti ini ya. Nah, anemoculus itu yang bentuknya seperti ini, yang mungkin kalian temukan di map sekitar Mondstadt ya. Itu kalian ambil aja, kalau misal kalian bisa ambil ya. Gunanya untuk apa? Nah, dengan kamu menaikkan level The Seven ini, kalian akan mendapatkan berbagai hadiah seperti Primo dan konstelasi si MC menurut regionnya masing-masing ya. Kalau Mondstadt itu Anemo, Liyue itu Geo, Sumeru itu Dendro, Inazuma Elektro, dan yang terbaru Natlan adalah Pyro. Dan tentu juga setiap kamu menaikkan level dari The Seven ini, maka staminamu akan meningkat ya. Stamina yang mana bang? Nah yang ini ya, ketika kamu buat lari ya, ada kuning-kuning di sekitar karakternya ya, itu ada bar kuning ya, kuning-kuning kayak tai ya. Nah itu semakin kamu meningkatkan level di Seven kamu dengan mengumpulkan kulus ya, misal di Mondstadt ada anemoculus ya, kalau di Liyue ada geoculus ya, kalian kumpulkan aja itu ya sampai maksimal ya. Nah kamu akan mendapatkan stamina itu dari menaikkan level The Seven tersebut. Nah seperti contoh ini, stamina maksimum sekarang itu adalah 240. Gunanya apa stamina itu? Untuk meningkatkan tahanan kamu saat memanjat atau berlari ya, seperti ini ya, berlari ya. Nah kalau punya saya udah mentok ini ya. Nah dibuat lari pun itu ya masih bisa tuh, habisnya lama. Balik lagi ke topik nomor 3, yaitu kalian kalau meningkatkan level karakter itu tekankan pada karakter 1 atau 2, misal MC Anemo sama misal Kaeya, atau enggak Kaeya sama Lisa, atau enggak Kaeya sama Ember, kalau enggak ya Lisa sama Ember ya. Pokoknya minimal 2 yang harus diprioritaskan untuk menaikkan level sampai mentok ya, sesuai adventure rank kamu ya. Kenapa Agus menyarankan seperti itu? Karena kalau kamu menaikkan semuanya sama rata ya, misal kalau mentok level karakter di AR kamu saat ini itu adalah 40, kalian bikin levelnya satu tim itu jadi level 20 semua, nanti walaupun seimbang itu akan mempengaruhi damage kamu, sehingga kamu tidak bisa melihat damage yang signifikan. Alangkah baiknya kamu maksimalkan level karakter minimal 1 atau 2 ya, supaya damage-nya itu terasa. Nah, misal kalian dapat karakter gratisan seperti ini, saran saya yang perlu dinaikkan itu adalah Kaeya sama Ember. Tapi kalau misal saya nggak tahu ya, mungkin Xiangling itu gratisan atau enggak, itu bisa kalian pakai lebih baik si Xiangling ya, karena Xiangling itu damage dan pyro appliernya itu cukup kuat. Itu lebih baik dari Xiangling karena applyan pyronya itu lebih baik. Misal kalian memaksimalkan level dari Xiangling dan Kaeya, nah akhirnya terciptalah suatu reaksi namanya melt. Ketika kamu mengapply cryo ke musuh dan kamu serang dengan pyronya si Xiangling atau Ember, itu terjadinya melt, yang mana reaksi itu sendiri sekarang damage-nya dikali 2 ya. Itu adalah reaksi yang paling OP dari semua reaksi yang ada. Oke, lanjut tips yang keempat adalah ketahui reaksi elemental. Di Genshin Impact ini ada 7 elemen, yaitu Pyro, Hydro, Dendro, Elektro, Anemo, dan Cryo, dan juga Geo. Nah, salah satunya adalah reaksi melt. Sebenarnya ada banyak reaksi yang lain untuk patch saat ini ya. Pertama ada melt, ada vapores, reverse vapores, itu juga masih satu artian dengan vapores ya. Ada electro charge, dan sekarang ini ada lunar charge dengan karakter Nordrei ya. Kemudian ada bloom, hyper bloom jika menggunakan elektro, terus burgeon, crystallize, ada swirl. Kemudian ada super conduct, freeze, dan juga burning, spread. Mungkin yang saya ketahui cuma itu saja ya. Kalau ada yang bisa menambahkan, tulis di komentar ya. Nah, reaksi-reaksi ini yang saya sarankan untuk kalian melawan monster atau boss itu adalah reaksi melt, vapores,
Overload dan Electro Charge. Dan ada tipikal monster yang mungkin seperti slime ya, yang ada aura hydronya, aura pyronya. Nah, itu saya kasih tips cara untuk mengalahkan slime tersebut ya. Kalau kita misal ketemu seperti hydro slime, mana hydro slime-nya? Nah, seperti itu. Cara untuk mengalahkannya itu dengan reaksi. Anggap saja Genshin ini game elemen oplosan ya. Cara untuk mengalahkan pyronya Xiangling. Kita coba. Nah, lihat terjadi Vapores ya. Tuh, Vapores. Itu lebih mudah dilucuti daripada elemen pyronya Lisa ataupun cryonya kayak. Itu lebih cepat. Kalau kita kalahkan dengan elemennya kayak, itu kan terjadi freeze. Nah, hasil membekukan selama beberapa detik itu tidak akan menghasilkan damage yang cukup signifikan. Begitu juga dengan elektronya Lisa ya. Kita coba. Nah, Electro Charge itu akan menghasilkan kayak nyetrum ya. Kalau misal musuhnya ada banyak, kita bisa ke musuh-musuh yang di sekitar ya, kalau bergerombol ya. Coba lagi. Tuh, itu kena damage dua-duanya ya. Tuh ya, kalian bisa lihat. Nah, yang kena dua-duanya, tapi itu belum terlalu efektif. Saya rekomendasikan untuk melawan musuh dengan reaksi melt ya, karena melt ini lebih efektif untuk mengalahkan musuh, karena damage-nya dikali 2 ya. Melt itu ada dua cara, yaitu menggunakan hydro, cryo, dan juga pyro. Menggunakan cryo dan pyro saja itu cukup untuk menghasilkan reaksi melt ya. Kita coba reaksi dari, nah ini musuh sudah ter-apply elemen cryo. Kita coba elemen pyro, terjadi melt ya. Tuh, terjadi melt, damage-nya 6 ribuan. Nah, sore ini hanya sebagai pendukung saja ya. Kalau misal musuh tidak ada elemen aura khusus. Nah, kayak Hillicher ini kan elemennya kan netral ya, nggak ada elemen sama sekali, cuma nggak ada set apapun, nggak ada aura di atas dari tulisan musuhnya itu ya, nggak ada tulisan, nggak ada lambang elemen apapun, jadinya netral itu ya artinya. Tapi untuk reaksi melt sendiri untuk kayak itu sebenarnya saya akui kurang. Aplikasi cryonya ya, kita juga bisa memakai Lisa dan Xiangling sebagai overload ya. Overload itu perpaduan antara pyro dan elektro ketika digabungkan ya. Kita coba. Musuh pakai, kita apply elektro, habis itu pyro. Nah, tercipta overload yang mengakibatkan musuhnya kayak terpental, meledak gitu ya. Kita coba lagi. Ya, oke, kita coba menggunakan reaksi overload ya. Nah, itu akan menghasilkan ledakan. Tuh, kayak meledak, terpental musuhnya. Nah, kayak gini ya. Tuh. Nah, jadi yang saya sarankan itu overload dan melt. Nah, terus kalau kalian bertemu dengan musuh, contoh slime yang mempunyai aura elemen ya, seperti di depan saya ini. Tuh, di atasnya itu kan ada lambang elektro kan. Kalau misal kita serang menggunakan elektro, itu bakalan kebal. Tuh, kebal ya. Jadi harus melawan elemen yang berlawanan seperti pyro ya, seperti pyro, cryo, ataupun hydro ya. Nah, itu bisa kita contohkan seperti ini ya. Terjadi overload. Nah, itu untuk mengalahkan monsternya itu lebih mudah begitu ya. Kalau kalian misalkan menggunakan karakter elektro, itu juga nggak bakalan bisa, sampai setahun pun nggak bakalan bisa, sampai Indonesia Emas 2045 nggak bakalan bisa. Dan misal kalau kalian ketemu monster seperti ini, nah itu kan ada shieldnya tuh kayak kayu tuh. Nah, kalian apply dulu pyronya supaya shieldnya tuh pecah ya. Jadi kalau shieldnya pecah, itu bakal menguntungkan untuk kalian menghajarnya dengan elemen lain gitu ya. Kalau kalian bertemu musuh seperti ini, kalian agak tricky ya harusnya ya, karena dia sering terbang ya. Jadi kalian harus nunggu dia jatuh dulu baru serang dengan elemen lain selain anemo ya. Nah, jika kalian bertemu musuh seperti ini ya, kita anggap saja itu dukun 1 ya. Kalau yang ini tuh dukun 2 ya, anggap saja ini dukun
Pyro ya, dukun satu Pyro. Itu kan ada kayak lingkaran-lingkaran gitu kan ya. Tuh kayak ada lingkaran-lingkaran gitu ya untuk dukun yang versi 1 ya. Itu adalah shield ya. Itu adalah shield. Misal Pyro Abyss Mage, ya itu di lingkarannya seperti itu adalah shield. Bagaimana cara memecahkan shieldnya? Itu kalau misal contoh Pyro, kita kasih aja Hydro itu paling cepat untuk melucuti shieldnya si Pyro Abyss Mage. Kalau misal Hydro ya kalian kasih Pyro, atau kalau enggak Electro, kalau enggak ya Cryo. Kalau Electro itu paling cepat dilucuti dengan Cryo ya. Pyro juga bisa. Untuk Cryo sendiri itu bisa dilucuti dengan Pyro juga. Jadi paling cepat tuh dilucuti dengan Cryo atau enggak dengan Electro ya. Jadi di tips kelima ini kalian harus tahu mana tim yang cocok buat karakter kamu. Misal saya sudah menyediakan tim seperti ini ya. Ya kalau misal kamu punya karakter gratisan selain Kaeya, terus Lisa ataupun Xiangling dan Eber, jadi kalian bisa melihat build-nya, timnya apa aja, senjatanya apa aja di YouTube itu ya. Dan jangan lihat build karakter di video saya baru mulai, jangan ada paksa untuk membuat itu ya, baru mulai ini. Tips yang keenam yaitu jangan buang-buang resin. Kalau AR kalian meningkat itu biasanya kan dapat hadiah berupa fragile resin ya, yang ada di tas ini ya kan. Nah yang ada di sini kan, kalau bisa disimpan dulu sampai AR45. Kenapa harus AR45? Karena itu waktunya kalian untuk menggacha artefak. Kalau kalian sudah AR45, level kesulitan tertinggi dalam domain itu akan terbuka. Misal seperti talent ataupun artefak, itu akan terbuka di AR45. Dan tentu saja itu worth it untuk kalian menghabiskan resin di sana. Walaupun nggak terlalu worth it sih, kalian gunakan seperlunya saja, secukupnya saja ya. Karena menurut saya pribadi ya, untuk AR45 itu kan termasuk masih world level 7 ya. World level 7 itu sebenarnya drop rate-nya masih busuk sih. Ya, masih busuk kalau kalian misal membaca artefak. Jadi kalian secukupnya saja. Aku sendiri pun di world level 9 itu juga sangat busuk drop rate-nya ya. Apalagi di world level 7 ya. Itu sangat busuk sekali. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena potensi mendapatkan artefak bintang 5-nya itu tergolong lumayan tinggi ya. Walaupun nggak terlalu tinggi amat ya. Kecuali kalau di level world level 9 itu sudah pasti dapat ya. World level 8 ataupun 9 ya. Kalau di AR45 di world level 6 atau 7 paling dapatnya cuma satu setiap 20 resin yang ada di sini ya, original resin. Oleh karena itu simpan baik-baik fragile resinmu. Gunakan saja original resin yang ini ya. Dan perlu diketahui original resin ini bisa recovery sampai 200, nggak bisa lebih. Dan satu biji original resin itu setara dengan 8 menit, yang artinya kalian butuh waktu sekitar kurang lebih 25 jam untuk mengisi penuh sampai 200 ya. Jadi kurang lebihnya sehari lebih 1 atau 2 jam ya. Dan sebelum kalian belum mencapai AR45 itu gunakanlah original resin ini ke leyline. Apa itu leyline? Nah contohnya seperti ini ya guys ya. Ini adalah leyline untuk duit ya, untuk Mora. Yang kedua adalah leyline untuk hero XP, adventure XP ya. Nah heroic kayak gini itu untuk menaikkan level karakter kalian, atau enggak dengan mengalahkan bos ya, mengalahkan bos. Ya mungkin 3 hal itu aja yang kalian lakukan, yang kalian harus lakukan untuk menghabiskan original resin ya. Dan tips yang ketujuh adalah pakai artefak seadanya. Jadi kalian nggak perlu mengejar apa yang namanya itu build char ataupun statistiknya harus segini, buildnya harus segini, itu nggak usah. Jadi kalian itu player baru, jadi harus fokus ningkatin
senjata, dan level start, level charnya aja. Kalian bisa pakai artefak yang kalian temukan dari chest, kayak ada mengkilau, terus kalian periksa, terus ada kayak material seperti ini. Nah, itu kalian pakai seadanya aja ya. Nah, contoh aja si Ember ini ya. Nah, kita pakai berserker ya. Nah, ini kalian itu minimal harus 2 set. 4 set malah bagus ya, malah bagus. Tapi untuk alternatif pakai 2 set itu udah cukup ya. Misal satu ini pakai berserker ya. Ya, ini ada berserker di sini tulisannya, bisa kalian lihat. Nah, yang kedua harus pakai berserker juga. Untuk yang set artefak yang kedua ini namanya kita sebut aja bulu ya. Yang ini bunga ya. Itu harus pakai berserker. Jadi kalau misal ada 2 berserker, artefak berserker itu dipakai 2, nah itu pasif dari artefaknya ini akan muncul ya. Kalian memakai 4 set berserker, nah ini bagian yang bawahnya ini akan aktif ya. Nah, saya sudah memakai 4 set berserker. Nah, pasifnya jadi aktif kan. Kalau misal kita lepas salah satu, itu pasif dari berserkernya itu akan aktifnya di 2 set aja. Kalau kita misal menggunakan 3 berserker, nah 3 ini itu nggak akan aktif. Yang 4 setnya ini harus 4 ya. Kalau kalian nggak punya 4 setnya dari ini, ya kalian pakai seadanya aja ya. Yang penting terisi. Kalian nggak harus sampai max sampai 20, cuma menaikkan levelnya sampai 4 aja maksimal ya. 4 atau 6 atau 8 maksimal. Setelah air 45 itu ini cuma jadi tumbal saja ya. Cuma jadi tumbal untuk ningkatin artefak bintang 5-nya. Jadi kalian tidak perlu mentokin level dari artefak bintang 4-nya atau bintang 3-nya ya. Nggak perlu sama sekali. Yang penting karakter kamu nggak bolong-bolong ya. Ya, yang penting penuh kayak gini ya, tentu saja ya. Oke, tips yang ke-8 adalah sering mengerjakan quest. Kenapa sering mengerjakan quest? Karena kalian bisa mendapatkan hadiah berupa mora ataupun makanan ya, juga dapat hero XP ya. Itu kalian sering-sering mengerjakan quest dan level AR kalian akan meningkat seiring waktu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang 9. Jangan ragu untuk menaikkan world level kamu ya. Kenapa? Karena semakin tinggi world level kamu, maka rewardnya akan semakin banyak dari kamu mengalahkan monster-monster atau boss. Dan mungkin kekurangannya jika kamu damage kamu masih belum mumpuni dan kamu menaikkan world level, itu mungkin akan semakin susah. Tapi kelebihannya drop material dari monster tersebut itu akan semakin banyak. Kalau misal udah menaikkan world level tapi masih kesusahan, tenang aja, kalian bisa menurunkan 1 world level atau 2 world level ya, atau 2 world level ya. Kita coba yang ini ya, kita pencet yang ini cara menurunkan world level. Ini kalian bisa menurunkan 1 tingkat world level ya. Jika kalian kesusahan, kalian bisa turunin world level kamu sendiri ya, dan itu akan kembali lagi atau bisa kalian konfirmasi mau balik ke AR semula atau turun lagi ya. Kalau misalkan yang masih susah melawan bosnya, tapi dengan konsekuensi material drop yang kamu raih itu sedikit daripada world level yang semula, yang paling tertinggi dari level akun kamu ya, world level akun kamu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir, yaitu tips ke-10. Jangan gacha sembarangan ya. Mungkin kalian di akun newbie ya, pasti ada banner newbie di sini ya. Mungkin di akun kalian yang baru main ada banner Noel di sini. Saya sarankan untuk kalian menggacha sampai 20 kali ya. Soalnya di yang ada gambarnya Noel itu kan banner khusus pemula ya. Di pull pertama kan membutuhkan, ya kita singkat saja sebagai AF ya, membutuhkan 8 AF dalam 10 kali pull. Itu sangat recommended dan berpeluang mungkin kamu mendapatkan karakter seperti Noel ataupun bahkan bintang 5 walaupun presentasinya sedikit ya. Itu kalian gacha minimal 20 kali aja, karena setelah itu akan datang yang namanya standar banner dan limited banner ya. Untuk yang sekarang ini ada limited bannernya Flames, Yelan, dan juga signaturnya kedua limited karakter tersebut ya. Nah, saya sarankan primo yang kamu peroleh digacakan ke limited banner yang ada, karena standar banner ini karakternya itu terbilang cukup lama dan mungkin sudah power creep, tersingkir dari meta mungkin ya. Ya juga ada karakter Mizuki ya karakter baru tapi langsung dijebloskan ke banner standar ya. Kalian boleh gacha banner standar ini dalam konteks kalian mendapatkan AF ini
secara hadiah, bukan ditukerin dari Primo Gem ini ya. Nah, Primo Gem itu kalian buat untuk limited banner aja, karena limited banner itu lebih value-nya lebih tinggi daripada karakter-karakter yang ada di banner standar seperti ini ya, seperti Kiki ini ya. Ya Kiki, ngapain kamu lihat Kiki? Oke, mungkin situ aja 10 tips untuk newbie atau pemain pemula Genshin Impact di tahun 2025. Mungkin para sepuh-sepuh yang melihat video ini ya, sungguh-sungguh ya, sungkem-sungkem, kalian bisa menambahkan apa yang kurang di tips Agus ini di kolom komentar ya. Oke, see you next time.